Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Ini formal non formal sebenarnya, cuma kalau salam kita harus menyeluruh. Betul. Gak boleh menghormati semuanya kan. Betul. Kan penonton kita ini cuma bukan dari agama Islam doang, bro. Betul. Kita dari semuanya, ya kan. Bineka Tunggal Ika ya Mas ya. Cakep banget nih narasumber gue pada hari ini nih. Mantap. Oke teman-teman semuanya, sebelum gue kenalin nih sama dua narasumber kita, yang satu ganteng banget, dan siapa nama lu? Perkenalkan, nama gue Don Irsyad Abraham, biasa gue dipanggil Abi. Gue dari angkatan 20. Oke, cukup sampai situ. Siap, terima kasih Mas. Oke, nama gue Muhammad Fadil Ghifari, biasa dipanggil Fadli. Gue sama kayak Abi dari angkatan 20. Oke. Bang, hari ini kuliah apa gimana? Pakai meja, Bang? Abi syuting biasa. Siap. Ya makanya narasumber kita hari ini tuh udah berkelas banget nih. Ya, Parah. Tadi udah sholat Jumat. Alhamdulillah. Oke, balik lagi ke Customik, podcast non akademik dari Hima Eksyar UPN Veteran Jakarta. Bagi teman-teman yang belum menonton episode-episode sebelumnya nih, ada yang bahas magang, ada yang bahas kesehatan juga ya, kalau saya ya. Silahkan ditonton, terus juga di subscribe and like, share and comment video-video YouTube dari Hima Eksyar UPN Veteran Jakarta nih. Oke, selamat siang Bang Abi. Berarti kan kalau gue kan 21 ya. Berarti manggil lo nih abang-abang gue ini. Ih, bebas sih sebenarnya. Manggil adek. Gimana adek gitu. Iya. Aman. Encing juga manggil boleh. adek apa nih, manggil adek nih. Yakin Asal nih? konsen nih. Yakin nih? Encing juga boleh encing. Oh, siap. Jangan lanjutannya dari sebut dulu deh Mas. Jangan, enggak boleh. Kenapa nih ada jokes-jokesnya gue nggak tahu nih kayak ini. Internal aja. Kalau disebutin agak ini ya. Iya, enak lah. Ada bahas encing deh. Aduh, maaf ya teman-teman, emang kalau udah bahas-bahas kayak gini kita agak keluar konsep sebenarnya ya. Konsep kita tuh pada hari ini adalah membahas tentang apa tahu? Nggak tahu deh. Apaan coba. Kira-kira kalau lu berdua diundang sini, Mbak, mau bahas apa nih? Gue kebetulan pengangguran ya, makanya. Gue pengacara sih, pengangguran. Gimana tim kita? Hari ini konsepnya ganti ya? Bahas pengangguran apa gimana ini? Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang sport dan e-sport nih, Bang. Kelas gak sih, Bi? Kelas parah. Kita udah mendatangkan narasumber seorang pro player nih. Ini Ada yang satu atlet bulu tangkis, satu atlet E-sport. e-sportnya apa tuh, Bang? Gue Mobile Legends. Oke, Mobile Legends. Oke, mungkin dari Abang Abi sendiri nih. ya. Bang Abi gimana sih, Bang? Boleh ceritain gak sih, Bang, ketertarikan lu terhadap bulu tangkis itu sendiri gimana? Pertama kali gue kenal badminton itu gue diperkenalkan sama bokap gue. Karena emang bokap gue itu suka banget nih sama badminton nih. Dari dia SD, SMP, SMA sampai kuliah, dan sampai sekarang pun bokap gue masih main badminton. Nah, gara-gara ketertarikan bokap gue kepada badminton, jadi dia memperkenalkannya kepada gue dan adik gue yang mana itu anak-anaknya. Jadi dari umur sekitar 5-6 tahun gue udah mulai main badminton, dan gue udah dimasukin klub sama bokap gue. 5-6 tahun tuh betul SD, baru masuk SD ya? Iya, baru masuk SD. Wah, gokil sih. Lu baru masuk SD, terus pas lagi masuk ke akademinya itu, saya ke les badminton itu umur berapa? Pas gue lesnya itu sekitar 6 tahun itu gue dimasukin di klub Jaya Raya Ragunan. Serius. Setelah gue kalau udah klub-klub mengenai sport di Ragunan itu klub-klubnya atlet gitu gak sih? Iya betul. Wah, Ngeri. oke lah, ternyata narasumber kita pada hari ini benar-benar Insecure gue. Jangan gitu dong. Kita kan nggak tahu nih, ya kan? Iya bang. Coba awalnya tuh sebenarnya gue nggak expect bakal segininya loh. Dari kemarin sebenarnya gue udah ngomong sama dia, ayo kita sparring badminton. Sampai gue naro ini kan. Cuman kalau tahu gini gue udah mundur aja. Sering banget kalau dari kemarin gue nantang lu badminton nih. Nah ternyata mainnya udah di akademi di Ragunan itu serem banget sih. Gila. Terus berarti lu dari umur 6 tahun terus masuk klub juga. Sampai sekarang masih di klub apa gimana? Untuk sekarang gue enggak. Jadi pas gue di umur 6 tahun itu pas SD gue ikut di klub itu hanya sampai kelas 6. Kenapa gue sampai kelas 6? Karena gue di SMP gue lanjut ke pesantren. Jadi gue nggak bisa lanjut klub lagi. Oh.
gitu. Dan di pesantren gue juga tetap lanjut badminton, lomba-lomba segala Eskul ya? macem. Nah setelah gue lulus dari SMP gue vakum Iya. sampai sekitar gue kelas 12. Terakhir pertama kali banget setelah itu gue main itu kelas 12 semester 2. Dan itu udah mau deket-deket UN saat itu. Oh, berarti pas lagi lu lulus SD, istilahnya keluar dari akademi yang di Ragunan itu, Iya. tapi lu tetap melanjutkan eskul di SMP, Iya, di SMP, SMP gua. pesantren lu kan? Iya betul. Terus pas lagi udah lulus SMP lu vakum. Gue vakum. Kenapa alasannya di SMA ini lu vakum? Karena di SMA gue itu nggak terlalu mendukung olahraga badminton. Tidak terlalu memfasilitasi Oh, iya, iya, gitu. iya, I see. Dan kenapa gue nggak mau lanjut ikut klub lagi karena gue merasa kalau gue tuh udah di umur segitu udah nggak cocok lagi buat dilanjutin ke klub. Karena kalau gue masuk ke klub lagi yang pasti bakal ada tes lagi segala macamnya gitu. Tapi pas lagi lu berarti kan keluar dari klub itu setelah SD ya. Maksudnya Betul. pas lagi ujung-ujung di mau naik SMP kan. Betul. Nah, kalau lu lihat sendiri di klub itu kan pasti kan lu serius dong latihannya serius. Nah, pas lagi Yep. mau masuk SMP itu, lu melihat potensi badminton lu tuh gimana? Pas pertama kali gue masuk SMP itu gue merasa gue paling jago nih. Gue merasa paling jago nih pas awal-awal nih, ya kan. Terus setelah gue sekitar 2 bulan 3 bulan, gue ketemu sama kakak kelas gue, yang mana dia itu udah main sampai tingkat nasional. Nah, gue dicoba lawan sama dia, gue kalah jauh. Ini mana? Pas di situ tuh, gue merasa ini banget. Gue kayak, anjir. Itu yang membuat mental lu mungkin. Iya, mental gue rada kena di situ. Jadi gue Oke. mikir kayak gue nggak boleh nih kayak gini lagi. Jadi mau merasa jago apapun ya, gue nggak boleh nunjukin kalau gue tuh lebih jago daripada lu semua gitu. Oke, Fan. Cuman kalau gue ngerasa kayak di saat lu udah ikut klub dan lu ngerasa potensi lu bagus, kenapa nggak dilanjutin sampai tingkat nasional, tingkat atas gitu? Gue lebih ke apa ya, pas SMP itu sempat ikut juga tapi cuma sampai provinsi. Terus kenapa gue nggak lanjut karena itu bertepatan sama UN saat itu. Jadi gue harus memilih antara hobi gue atau sekolah gue. Wow, pilihan yang berat ya Iya, sebenarnya. betul. Dipisahkan keadaan Harus dulu. iya betul, harus gitu. Tidak dilanjutkan karena sebuah keadaan yang Betul. memang seperti itu ya. Iya, betul, Mas. Nabi ya. Lu kan tadi sempat nyinggung masalah pesantren nih. Lu pesantren di mana, Bi? Gue SMP itu pesantren di Nurul Fikri, Serang. Mungkin tahu ya. Oke, gue sebagai anak pesantren itu tahu. Iya. Itu mahal gak sih? Mahal mas. Ini ngomong pesantren kenapa dah? Lu SMA di mana? Lu SMP Nurul Fikri. SMP gue Nurul Fikri. Gue penasaran sama SMA lu yang katanya tidak mendukung sport itu. Nah di SMA tuh gue ada 2 SMA. Jadi gue setengah-setengah lah ibaratnya. Oh, Satu Madden. setengah. Iya. Gue Ramadan satu setengah. Boleh. Satu setengah, satu setengah. Satu setengah pertama gue sekolah di pesantren juga di Bogor. Namanya tuh Fitrah Islamik. Di situ emang jatuhnya gue itu angkatan pertama. Gue angkatan pertama dan emang semua fasilitas pun waktu itu belum ada. Sekalinya ada pun itu juga cuman kayak lapangan kosong aja gitu. Nggak ada apa-apa lagi gitu. Oke. Nah, terus ya udah pas di situ gue ngeliat nggak terlalu didukung nih buat olahraga segala macam karena yang didukung itu hanya buat ya akademiknya yang didukung. Jadi gue merasa kayak ya udahlah gue vakum dulu aja lah. Olahraga pun itu gue cuman buat kayak ya udah gue buat nyehatin tubuh aja gitu biar gerak aja lah nggak cuman diam-diam doang gitu. Oke. Sampai di saat gua kelas 11 semester 1 gua udah merasa kayak bukan gua sih, lebih tepatnya orang tua gua meminta gua untuk kembali ke Jakarta buat balik ke rumah. Jadi pas gua pindah ke rumah, gua langsung daftar di SMA Negeri 31 Jakarta. Oh, berarti di masa SMA lu awalnya tuh di pesantren sebenarnya. Betul. Terus pindah ke negeri. Pindah ke negeri. Nah, itu di kelas berapa? Berarti, Kelas 11 pas di negeri itu gua kelas 11 semester 2 masuk. oh, berarti 1,5 tahun, 1,5 tahun. Iya, Ya? betul. Nah, di negeri lu tuh lu ada kenapa nggak ngelanjutin badminton lu? Apa tidak mendukung juga?
atau why? Lebih ke ini ya, gue harus fokus di salah satunya antara sekolah atau olahraga atau hobi gue gitu. Kenapa kalau bisa dua kenapa harus satu? Agak sebenarnya bener kenapa Iken? Iya. Karena tuntutan keluarga juga, terus juga gue harus mengalah sama adik gue, yang dimana gue sama adik gue kan beda 2 tahun. Yang pas itu adik gue masih di pesantren, jadi gue harus lebih mengalah lah buat masalah seperti itu gitu. Oke. Lu setuju nggak dengan omongan kalau boleh dua kenapa ada satu? Gue setuju. Setuju. Setuju banget gue. Cuman kan kita harus ngeliat lagi ya, Iya. kondisi segala macam. Konsepnya apa ya? Iya. Kalau masalah perempuan begitu. Kalau itu cukup satu, Pak. Oh, itu cukup Jangan satu. kira seperti itu. Malah gue pusing. Agak pusing kalau misalkan 2 ya, Mas ya. Ya, kenapa kalau kita bisa memberikan kebahagiaan kepada dua-duanya? Gimana Mas Fadil? Udah penceng jadi. Udah nggak bener ya. Lah biasanya yang tengah-tengah gini yang lebih jago nih. Biasanya udah hatam lah. Enggak gua. Gimana? Sih gua enggak tahu, enggak ngerti. Lanjut aja deh. Tapi kalau dari bokap nyokap lu sendiri, berarti lu mendukung kan itu nanti? Apalagi kan tadi di awal lu bilang lu dikenalkan badminton ini sama bokap lu. Nah, kalau dari nyokap lu sendiri gimana? Nyokap gue kalau untuk masalah hobi gitu-gitu lebih ke ya udah terserah gue nyemplung kayak gimana gitu. Tapi kalau dalam sisi support-mensupportnya tentu support kan. Support. Tadi lu difasilitasin, cepat menyinggung difasilitasin, lu masukin ke akademi juga. Support, disupport banget gue kalau buat masalah hobi disupport. Oke, itu bagus banget teman-teman ya. Alhamdulillah. Karena kan kita ngeliat banyak kadang ada orang tua juga yang tidak mensupport. Iya. Kalau masalah kayak hobi-hobi kita, Betul. lebih mengedepankan just akademik. Betul. Nilai dan nilai. Itu dia betul. betul. Padahal semuanya tidak bisa dinilai dengan nilai. Tidak semua bisa dinilai dengan angka. Ah itu betul. Benar. Angka itu cuma di atas kertas. Iya. Iya kan. Berarti Enggak tahu, enggak paham. kayaknya narasumber kita di tengah ini agak ngangong-ngangong sebenarnya. Gua ngapain sih gua? Aduh, berarti lu memilih badminton karena emang awalnya dulu dikenalkan oleh bokap lu ya, Bi? Betul. Bukan ya mungkin emang ketertarikan lu sendiri juga, cuman di satu sisi emang ada yang memperkenalkan. Iya. Kenapa maksudnya bukan yang tiba-tiba lu minta badminton gitu bukan? Enggak, dulu malah gue nggak tahu badminton itu apa. Gue nggak tahu tuh badminton itu apa, mainnya kayak gimana, peralatannya itu apa aja gue nggak tahu. Sampai tiba-tiba bokap gue ngajak gue ikut dia buat main badminton sama kantornya kalau nggak salah waktu itu. Dari situ gue udah mulai kayak oh mainnya begini. Cuman di situ gue masih mikir kayak males capek gitu. Gue masih mikir begitu. Kayak mainnya tuh kayak masih sendiri-sendiri nggak rame gitu kan. Kayak beda kan sama futsal yang mainnya ramean basket segala macam kan. Betul. Nah itu gue mikir kayak gitu tuh. Sampai selang 3 hari bokap gue ngajakin gue buat main. Bukan cuman buat nonton, buat ikut main. Oke. Bokap gue ngajak buat ikut main di dekat rumah ada. Nah dari situ gue mulai nyoba-nyoba, terus gue mikir kayak seru juga gitu. Jadi gue udah mulai tertarik lah, dari situ gue udah mulai tertarik nih buat melanjut badminton. Oke. Tapi lu pernah gak sih Bi nyobain olahraga selain badminton? Banyak Mas. Di awal-awal Pandemi, ketertarik. Ini beda. Nih narasumbernya letuk ya. Iya, seru deh. Siap. Gak apa-apa. Tenang aja narasumber. Di awal Nyebut manggilnya narasumber gimana? di awal-awal masa ketertarikan lu sama badminton ini, lu kayak sebenarnya lu nge-explore semua olahraga dulu gak sih? Iya gue nge-explore dulu. Pas SD tuh gue badminton iya, basket iya, futsal iya, volley iya, renang pun juga iya. Gitu. Terus abis mengeksplor itu, terus lu memutuskan untuk fokus sama badminton. Lebih gua fokus. mengedepankan Iya, badminton betul. itu. Karena yang tadi bokap gue udah bokap memperkenalkan lu, gue segala macam, gue gitu. jadi mulai tertarik gitu. Betul. Dan kenapa gue nggak milih kayak futsal, basket segala macam tuh karena nggak terlalu inilah bokap nyokap gue nggak terlalu mendukung banget kalau buat olahraga selain badminton itu. Oh.
Bokap lu ini atlet bukan sih, Bi? Bukan atlet sih, kayak ya udah dia suka Main, Suka main aja. suka main, sering ikut-ikut lomba juga. Iya. Oke. Soalnya gue agak heran ya. Maksudnya kan sama-sama olahraga, cuman di luar badminton orang tua lu agak kurang mendukung. Bisa dikatakan seperti itu ya. Wah, gokil. Kalau dari badminton sendiri, olahragawan yang paling lu sukain itu siapa? Agak Swicking. Bukan. Agak lebih ke ini ya. Siapa sih itu namanya? Pemain lama sih. Topik Hidayat. Mungkin lu pada tahu semua lah. tahu. Nama yang bukan asing lagi lah, tahu, ya kan? Oke, gue tahu lah. Tahu kan? Kalau dari yang woman-nya, Susi Susanti. Jelas. oke. Itu the best itu. Kayaknya itu ya Susanti ya, kalau cewek ya. Betul. Iya. Susanti itu yang di Upin Ipin itu ya? Bukan. Beda. Bukan. Beda. Oke. Aduh. Tapi kan Susanti dari orang Indonesia tuh kalau di film Upin Ipin tuh. Betul. Memang Tapi beda tetap. Ini siapa tahu Susanti ini masuk tuh. Iya bener juga ya. Iya. Iya juga. jadi pas masa kecil kali ya. Iya, Betul. dia TK di Malaysia ya. Oh iya. Jadi kita Jadi tuh. sebenarnya sudah mengundang Susi Susanti. Oh tim enggak ya? Enggak. Kita udah mengundang Susi Susanti di sini. Aduh. Agak belum. Agak kuat shock kayak. orang briefing nih. Belum ada ini ya. Tiba-tiba muncul dari belakang. Hebat. Di belakang gue muncul Susanti sama Topik Hidayat. Shock sih. Shock lu ya. Langsung ajak main bareng. Iya berhenti podcast gue. Iya, Langsung main. nanti kita podcast langsung udah main bareng berdua. Kalau untuk perlombaannya Bi, tadi lu udah sempet nyinggung tuh, lu udah sampai tingkat provinsi. Nanti itu tingkat provinsi itu lu mau wakilin kabupaten kota. Wakilin Banten. Oh itu berarti Pas pas gue lagi SMP. Iya, pas gue SMP kelas 8. Iya. Itu lu di tingkat provinsi itu menang atau kalah gimana nih? Gue kalah Sampai tahap berapa besar? sampai semifinal. Semifinal itu apa kapan ya? 4. Oh, besar. Aduh. Benar. Oh ya, Orang nanti literasi nih. gue agak nggak tahu nih kalau badminton nih ya kan. Gue waktu itu kalah sama provinsi Kalimantan. Perwakilan dari Kalimantan. Jadi itu semua provinsi itu main deh. Se-Indonesia. Se-Indonesia ya. Oh, berarti tingkatnya nasional dong. Udah nasional. Oke. Oh, kalau itu nasional dong. Enggak sih. Gue kira tuh satu provinsi dan lu mewakili Oh iya, kota, benar. kabupaten Nasional, atau sorry. kota. Berarti Iya, itu iya. nasional. Iya, dong. iya. Dan Itu lu nasional. mewakilin provinsi Banten. Yang wakilin itu sekitar ada, kalau gue kan di dulu pas SMP itu gue main di tunggal. Oh. Itu yang lolos itu sekitar 6 orang. Untuk 6 orang itu untuk mewakili provinsi lu saat Iya. itu, provinsi Banten. Iya. Dan lu kalah sama Kalimantan. Kalimantan. Masih ingat gak orangnya? Masih itu masih. Iya melekat. jadi ini dia. Enggak. Kalau dia ada, gue mau tanding ulang. Ngeri. Tapi gue udah pasti kalah kan. Tapi setelah itunya ya. udah gak kuat. Udah gak kuat. Oke, berarti Mas Abi ini mungkin bisa dibilang prestasi tertingginya bisa sampai nasional, tingkat nasional itu. Iya. Mewakili provinsi Banten. Oke. Kalau di selain itu Bi, lu juara berapa di mana atau di turnamen apa gitu. Pas SMP itu palingnya kayak lebih di tingkat-tingkat sekolah ya. Tingkat-tingkat sekolah. Iya. Oke. Antar sekolah Antar ngadain. sekolah iya, antar sekolah terus antar kabupaten gitu. Oke. Kayak piala kabupaten atau kota gitu ya mungkin. Iya. Cuman udah nggak tahu tuh kemana sekarang. Itu hilang. Ya tau lah namanya emak-emak ya kan, memindahkan tapi ditanya tidak tahu ya udah pasti hilang, bener tidak? Aduh sayang banget ya. Piagam, sertif, piala semuanya udah nggak tahu kemana. Kalau untuk saat ini lomba-lomba yang mungkin 2 atau 3 lomba ke belakang, lu pernah ikut nggak? Pernah. Lebih banyak berarti antar kampus atau gimana? Ada yang antar kampus, ada yang di internal juga. Internal Internal UPN. Oke. I see. Kalau tarkam itu lu pernah main? Antar kampung. Itu gue pernah dengar tuh katanya kalau tarkam itu hadiahnya besar sekali ya. Enak nih ngomongin nih. Parah mas. Gimana?
Gue pengen tahu nih dari Gue masih main. sampai sekarang. Sampai sekarang. Hadiah paling gede yang pernah lu dapet selama dari awal lu main bulu tangkis sampai sekarang. 20 ribu. 20. Wow. Guys, ya 20.000 tuh maksudnya bukan 20.000 ya. Dia bingung sebenarnya 20.000 gede. Jadi 20 juta. Iya. Itu pas lagi lomba apa? Tarkam. Wow. Itu 20 ribu bersih ya. Bersih tuh ya. Bersih. Masuk kantong tuh ya. Iya. 20.000 se-20.000-nya tuh ya. Heeh. Wow. Kasar. Kita tangis aja. Belajar badminton sini nih, kursus deh gue pulang podcast deh. Kasarnya lebih dari itu. Kotornya. Kotornya lebih dari itu. Kalau tarkam itu tuh yang ngadain tuh siapa sih? Bos-bos lah. Oh, Bos-bos yang ngadain tuh. dan 20.000 itu hadiahnya. Bukan hadiah. Lebih ke arah Sampingan. Iya, Oh, sampingan. Sih lah. Kalau hadiah sendiri mah kecil. Oke. Ya 5.000, 3.000. Kalau hadiahnya sendiri. Nah, sistem sampingan itu gimana sebenarnya? Bi? Kita ulik lebih dalam ya teman-teman. Mah lebih dikorek bilang. Kita buka mafia badminton di sini. Ini sebenarnya ini podcast Mata Najwa sebenarnya ya. Kita mau membongkar mafia dalam perbadmintonan Indonesia. Ya sistem naro lah. Berarti ada seseorang yang Ada. pegang lu. Ada Seseorang yang pegang lu. Ada, Dan dia. ada seseorang lagi yang pegang lawan lu. betul. Kasarnya lu jokinya lah ya. Ya kasarnya gue joki, gue pionnya lah. Pionnya ya. Pionnya gue itu. Oke. Wow. Dan 20 itu bersih buat just for player aja. Yep. Just for play. Nah, lebih kaget dia. Aduh, ini sebenarnya udah di luar konteks, cuman seru banget ya. Gue interest sebenarnya kalau bahas mafia. Itu gue dapet segitu cuman main sekitar cuma sekali main. It's one game. Just one game. Lu menang 2-0 atau 2-0. 2-1? 2-0. Just one game. Gila, gue Enak tertarik ya? banget. Enak ya denger deh. 20 juta loh, Mas. Iya. Makanya udah nih. Itu pas kapan, Bi? Berarti maksudnya belum lama dong, selalu SMA. Belum lama kok 2 bulan yang lalu. 2 bulan lalu. Duitnya masih ada. Itu baru pengen gue tanyain sebenarnya. Itu masih ada, Mas. Udah dialokasikan lah. Kemana tuh? Boleh tahu. Investasi, Bro. Anak ekonomi investasi, Bro. Udah mau resesi, Bro, 2023. Ekonomi tapi ekonomi syariah, Mas ya, mohon maaf. Ya, Kita ekonomi menggunakan sistem syariah betul. Tidak boleh ada taruhan di situ ya, ekonomi Selamat syariah. cuan ya kan? Aduh, kok selama ini belum ada ya? Gua futsal nggak ada yang naro gitu ya. beda sistem. beda Lu sistem. belum nemu mungkin sistemnya. Tapi kalau nyelam lebih dalam. Tapi kalau badminton tarkam nggak seserem bola tarkam. Enggak. Karena tidak ada kontak fisik. Betul. Iya juga ya. Iya kan? Iya benar. Betul. Nggak ada kontak fisik dan juga mereka tahu sikon gitu. Gimana? Sekalinya pun ribut nih, itu cuman ya udah, cuman pas di lapangannya aja. Keluar lapangan mereka udah ya udah nongkrong bareng, main bareng. Oh, asik juga ya. Betul. Iya. Karena gue pernah main juga di kayak bola-bola tarkam. Itu serem, Bos. Udah sekali itu doang gue main. Gue ngeri patah kaki gue, men. Lu main badminton tarkam, lu kagak ada tuh tangan lu patah kan? Gak ada di tackle kaki lu. Gak ada kaki ketemu kaki nggak ada. Serebet gitu kan, gak ada tuh namanya tuh. Ya minimal sambit raket lah. Nah, ini jauh kan. Ini kalau lu main bola tarkam, men. Aduh. Itu serem, Bro. Sumpah itu serem banget. E-sport ada tarkam. Waduh, paling turnamen warkop ya. Bukan tarkam ya. Ada tarkamnya belum ada, tuh belum sampai situ tuh. Baru ya gitu lah. Tapi seru sih tarkam. Iya sih. Seru. Gue dengernya aja enak gitu. Apa yang ngelakuin nih? Jadi itu dilaksanain sama bos-bos gitu ya? Iya. Masih ada nomornya nggak bosnya? Kontak ya? Saya pemain player ML. Iya. Boleh nggak danain Siapa tahu? saya nih? Iya, dia kan gabut tuh biasanya. Gue biasa main itu di hari Kamis malam, Senin malam, sama kadang Sabtu malam. Sebenarnya tergantung panggilan sih. Oh. Berarti lu laki panggilan ya? Tapi lo lagi panggilnya dalam arti Dalam arti beda. 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 Teman-teman
teman-teman Iya, jangan salah nangkep. Jangan mikir yang ada-ada nih. Iya, kan emang dipanggil. Udah jadi panas nih AC dingin sama dingin. Panas banget ini. Aduh. Laki panggilan om. Bukan. Bukan om. Bukan om. Beda, beda. Mas. Bukan om. Kalau Mas Fadli sendiri pernah main badminton, Mas? Aduh, kalau gue sih main badminton pas pelajaran olahraga doang ya. Oh iya. Cacat berarti ya? Kenapa? Cacat ya? Iya, gimana ya? Cuman buat ngambil nilai gitu, cuman serve gitu doang. Iya, emang kelihatan. Paling di komplek ya bisa dihitung jari lah. Nggak se-expert Abi gue main badminton. Tapi mungkin kan konteksnya lu dalam bidang yang berbeda, Pak. Betul. Karena dua narasumber kita ini yang satu sport, yang satu e-sport. Nah, kalau dari Bang Fadli ini, lu main di game apa, Bang? Kalau gue pribadi, kalau saat ini gue lagi seringnya mainnya Mobile Legends atau ML. Tapi lu main game-game yang lainnya? Kalau game-game lain itu gue main, tapi kebanyakan tuh gue game-game di kayak konsol atau PC. Dan gue itu kebetulan gue sukanya tuh lebih kayak game-game kayak olahraga kayak basket, terus atau bola, FIFA, PES gitu. Oh, oke. Dia lebih suka yang ininya ya, lebih virtualnya ya. Iya, kalau dia kan yang aslinya. Oh, iya. Kalau dia yang game Bener. gue nggak bisa gue praktekin. Kalau dalam konsol gue bisa. Oh, oke. Oh, kalau badminton tuh ada game konsolnya juga gitu? Ada? Kalau badminton belum ada deh, soalnya kayak mungkin ada cuman yang kayak pakai kayak Nintendo Switch gitu, tau nggak? Kalau nggak Nintendo Wii gitu. Iya. Kalau kayak di HP tuh yang badminton IO Itu cuma gini-gini. Iya. Oh, tahu. Berarti lu lebih fokus ke game Mobile Legends. Yes, buat saat ini. Dari kapan main? Kalau ML itu sendiri kebetulan itu gue baru main itu di SMA kelas 1. Waktu itu gara-gara sekelas itu pada main ML semua, sedangkan gue itu nggak saat itu. Makanya waktu itu gara-gara gue kayak gabut ya kan, akhirnya gue mulai tuh download yang namanya ML ya kan. Akhirnya gue main, nyoba-nyoba, seru juga nih ya kan. Main bareng temen, main antar kelas. Dan saat itu di SMA gue waktu itu sempat ada kayak sparring antar kelas, jadi waktu itu kayak seru gitu gue main ML, makanya saat itu gue tertarik gitu sih. Oh, berarti lu tuh awal main Mobile Legends tuh karena lu merasa dikucilkan? Iya, gue merasa kesepian. Kasarnya seperti itu bukan? Iya. Dibuang ya? Iya, merasa dibuang. Iya, gua yang lain pada main bareng-bareng lu. Sumpah, iya gue ngeliatin doang nih, ngapain sih orang-orang ya kan? Gue nggak ngerti ya kan, pada ngapain gitu. Akhirnya gue nyobain download aja gitu. Sadar diri berarti kan? Iya. Dibuang, sadar diri, nyoba, lanjut sampai sekarang. Iya. Gue bisa ngomong kayak gini karena gue merasakan seperti saat ini. Gue kalau di kantin, karena gue cuma mainnya PUBG, temen-temen gue pada main ML, gue diem sendiri bang. Jadi gue sekarang download ML. Dan lu tau rank gue? Ajarin. Apaan Gue tuh? masih Mario. By the way itu Adiar kan paling bawah. Iya. Belum Udah download 3 kali sorry aja nih. Baru-baru ya. Bentar. Downloadannya udah kelar dulu. Udah downloadannya Iya, udah resource-nya belum Iya, keluar lagi. downloadnya bulat-bulat lagi. itu tuh udah. Aduh. Ya jadi gitu. Jokin deh. Aduh enggak deh, gue kurang jago gue joki-joki. Ya, mainlah joki dari Wario sampai GM mah boleh. Iya, kalau ada matematika sih nggak apa-apa sih. Aduh. Asal ada cuannya sih ya. Aduh, bisa lah jangan, diomongin. enggak, itu beda. Oh, beda ya? Itu kan lu bisa jadi joki, Bang. Joki ML. Iya. Lu buka. Kalau gue pribadi itu enggak, soalnya kalau lu tahu itu joki itu bisa dibilang nyita waktu yang benar-benar banyak. Iya, betul. Kayak gue denger para penjoki itu cuma tidur kayak 3 jam, 2 Iya, jam, iya. paling banyak paling 4 jam mungkin. Ada malah nggak tidur ya kan? Iya, malah kan ada yang nggak tidur. karena ngejar target. Iya, ngejar target, ngejar job. Soalnya itu kan kayak job itu selalu ada tiap hari gitu. Yang dimana sebenarnya itu lumayan kan duit-duitnya itu. Cuman ya gitu, yang dikorbanin kayak kesehatan, kurang tidur, gitu sih. Waktu, energi. Lu dapet duit habis buat pengobatan doang. Iya. Tapi kalau teman-teman lu ada yang ngejoki, Bang. Temen gue ada beberapa, cuman kayak dia nggak seintens itu. Paling dia cuman ngambil beberapa job doang, kayak 1 akun atau 2 akun. Abis itu udah gitu sih. Nggak yang seintens. Kayak dia bukan joki itu sebagai bisa dibilang pekerjaan utamanya. Cuman kayak iseng aja buat sampingan aja. Freelance. Iya, freelance. Bahasa kerennya freelance. Freelance. Bahasa bagusnya. Iya, benar. Nyambi. Nyambi. Bisa tuh taruh LinkedIn tuh. Magang. Magang tuh. Internship tuh. Tapi kalau dari lu sendiri, Li, lu pernah gak sih kayak teman lu kan buka jasa joki nih? Iya. Terus dia minta tolong sama lu nih buat mainin gitu.
Karena dia udah terlalu inilah hektik lah, sibuk gitu. Sibuk. Karena yang gue bilang tadi ya, karena jokinya dia bukan pekerjaan utama gitu ya, cuman kayak dia tuh ngerasa dia ngambil job itu karena dia sanggup. Jadi dia nggak sampai hektik gitu. Jadi nggak pernah sih yang minta tolong ke gue gitu. Soalnya gue pribadi juga ya nggak berani gitu buat ngambil jokian, soalnya ya para penjoki itu bisa dibilang kayak mainnya udah next level gitu. Next level ya. Gue sadar diri gitu kan, gue belum se-next level itu. Oh, berarti lu masih cacat. Enggak. Kan gue lebih keren. Lo lebih Kalau dibandingin one sama role gue play, kan? beda sih, kalau dibandingin sama gue beda jauh, cacatnya jauh. Ini cacatnya menurut pro player. Dia segini lo di bawah. Nah, iya, ini pro player dari segini, gue segini gitu. Makanya jauh sebenarnya. Abis ini kita main ya, Bang. Enggak, males. Cut. Buat- Udah, gue udah mau main nih, MC-nya ngambek, cok. sorry. Aduh. Parah, MC-nya ngambek. Ih, mana nih? Lemah. Bukannya gitu. Gue kan meminta narasumber untuk minta tolong ngajarin gue main ML. Bisa. Kan bisa. dibilang selama ada matematikanya. Iya, aman. Ini gue jadi MC ada matematikanya. Ada kan? Ya, selama statistikanya baik Iya. ya. Aduh. Tapi kan joki itu sebenarnya bisa lu kerjasama sama teman lu, Bang. Iya. Karena teman gue juga ada yang bikin ya kayak open joki, mereka berempat. Iya. Jadi mainnya tuh ganti-gantian, nggak perlu lu forsir waktu lu gitu. Itu kan peluang usaha. Gue pernah sih, gue sempat pernah kayak ngejokin kayak satu akun gitu ya. Gue tuh mainin kayak sekitar bertiga atau bertiga sih seingat gue. Dan saat itu gue kayak ngerasain kayak apa ya? Karena di saat itu juga levelnya juga lumayan tinggi, gue tuh kayak ngerasa gue nggak sanggup kayak deh daripada nih win rate-nya hancur gitu kan, daripada dia kalah terus, jokian nggak kelar. Gue sih jadi kayak kayaknya ini bukan dunia gue dengan joki-joki gitu sih akhirnya. Dan kalau range harga joki itu tuh berapa sih? Gue nggak tahu. Aduh, gue juga lupa lagi. Kalau joki seingat gue itu untuk yang gue ingat tuh mythic ya. Mythic itu kan hitungannya itu poin kan. Seingat gue satu poin itu kalau nggak salah 2.000. Jadi misalnya satu match itu dapat 8 poin, berarti 8 kali 2 itu 16.000 buat satu match. Mungkin ya, seingat gue. Jadi satu Bukannya poin. 3.000 ya? Beda-beda, tergantung toko, tergantung store. Yeah. Cek toko sebelah. Iya, cek sebelah. Tergantung, iya. Mythic itu paling atas ya? Mythic itu paling Paling atas. atas. Oh, berarti gue warrior juga ya? Nah, Lu ini mitik nih. Lu masih dikerak ya. Oh, oke. masih di inti bumi deh. Tapi lu, Bang Abi main juga Bang, ML Bang? Main juga gua. Tapi nggak se-ini dia nih. Rank lu apa Bang? Masih epic. Epic itu di mana? Epic itu di bawah Mythic. Ya jatuhnya tengah-tengah lah ya Mas ya. Ya, Tengah-tengah. bener tengah. Oh, itu kan jauh beda dong. Udah masuk. Beda dong. Sebenarnya gue udah pernah nyentuh mitik, lu belum. Oh iya. Maksudnya sebenarnya gak jauh beda lu sama dia. Sama gua. Kalau sama gua jelas beda. Dan ini malu parah banget ya. Kalau sama gua jelas beda lu. Emang jelas tujuannya Emang ngatain cuma bener ya. Lu kalau mau ngadu sama gua PUBG aja. Wah, enggak ngerti. Iya. Aduh. Ini kalau lu sendiri ranknya apa sih Bang? Kenapa? Rank lu. Kalau Mythic. gua saat ini Mythic, soalnya kan baru reset season kan. Kalau season lalu Mythical Glory yang itu di atasnya lagi lah ibaratnya. Oh. Lu baru reset seasonnya udah Mythic ya? Tapi justru turunnya sebenarnya gak terlalu jauh ya? turunnya itu kayak Epic. Oh. Turunnya kayak Epic, iya. kita naikin lagi, akhirnya gue sekarang udah sampai Mythic. Tapi menurut gue juga gue aja bahkan lumayan bisa dibilang cukup lambat daripada teman-teman gue. Teman-teman gue itu udah yang nyampe Mythical Glory lagi. Mungkin teman-teman lu pengangguran ya? Itu dia. Mereka udah kegiatan. Iya, gue nggak tahu sih. Iya. Lebih parah berarti dari dia. Dia aja udah parah ya kan. Iya makanya, lu kan kuliah. Iya, teman gue teman-teman kuliah juga Oh, gitu kan. teman-teman kuliah Iya. juga. Ya nggak tahu kan hidup pilihan ya kan. Berarti sebenarnya narasumber bukan lu Bang, Atren. Iya. Ganti ya. Tapi enggak apa-apa sih. Agak gimana gitu yang ini. Kenapa Bang? Ya, Kenapa? Kenapa? Tahu nih. Kenapa Bang? kasihan kalau disebutin. Oh, kalau disebut kan. Iya, sedih Sedih banget, Di sedih. talk ntar jadinya. Enggak apa-apa. Jatuh gitu. Emang podcast ini sebenarnya bebas. Oh iya. Punya kita ya, Oh, pokoknya Punya podcast kita ini. ya kan. Kalau MC gue bebas sudah. Kita nggak perlu ngatain tim. Oh iya. Cuek aja. Apa? Katanya kan sampai asar, mulai asar juga. Bebas, tenang. Kalau Ditanggung. Hah? Ditanggung kan? Iya.
tenang aja, tim juga nggak bakal protes kok. Belum punya kita ini. Iya. Abis ini gue abis di belakang pintu nih diomelin Kelar. kelar nih gue, aduh. Jul ngapain Jul bahas-bahas kayak gitu ya? Nggak dipanggil lagi gue jadi Iya. MC nih. Di blacklist. Gak bisa taruh portofolio lo ntar lo. Nggak mau juga sih sebenarnya. Nggak ada matematikanya. Dibahas lagi tuh matematika. Jangan dibahas lagi lah kasihan. Mereka nggak denger sih, soalnya nggak pakai ini juga ya. Kan kita ngomong kayak gini juga ada suaranya nih, mohon maaf gitu. Enggak, tapi tadi barusan yang gue ngomong ada matematikanya tadi mereka nggak denger. Pasti denger. Nggak denger. Coba ditanya. Ada matematikanya. Ya kan? Masih kedengeran karena jadi Oke, boleh. Oke, semangat lagi. Semangatnya kalau ada matematika. Iya, sebenarnya kalau ada matematika doang nih. Harus dilestarikan ini gitu. Bagus. Aduh, gimana? Perjuangan. Iya betul kan? Betul. Lu kalau main bulu tangkis disuruh ngejokiin bulu tangkis game gitu nggak ada matematikanya, lu mau nggak? Aduh, skip Mas. Capek kan? Capek sebenarnya? tenaga, capek ongkos Nah, kan. itu dia. Waktu juga kesita. Lu kalau disuruh ngejokiin akun email gue nggak ada matematikanya mau nggak? Iya sih malas juga Malas sih. juga kan? Itu dia. Iya sih. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari pada hari ini apa ya? Intinya adalah pentingkanlah matematika. Matematika nomor 1. Iya. Lebih ke statistika sebenarnya kalau ini ya. Ekonomet. Ekonomet kan sih? Iya, ekonomi. Pusing juga ya dengernya. Ini konsepnya udah melebar ya. Iya. Kemana-mana. Kemana-mana deh. Iya. Karena gue lagi statistika sebenarnya, Bang. Oh. Itu matkul. Baru dia ngerasain. Baru ngerasain dia. dia. Itu matkul yang tut gitu. Sensor nanti disensor. Sensor kalau gue ngomong. Ya itu sebenarnya curhatan dari gue aja sih, Bang. Iya. Jadi kalau statistika gue susah, nanti gue minta tolong kalau berdua ya. Oke. Asal apa? Ada Asal matematikanya. Nggak apa-apa, kita mah nggak masalah ya nggak? Aduh, gue salah ngomong sebenarnya, salah ngomong guys. Kalau lu main berarti lu sekarang ini main di fokus di ML aja, Bang. Iya. Selain ML, Paling sih gue FIFA. ya paling gue cuman main game-game dari Steam gitu paling kayak FIFA atau iya. 2K, NBA 2K. Emang Steam masih ada ya? Bukannya udah nggak ini? Yang kemarin Masih ada di-blok sama kan udah dibuka lagi pak. Oh, udah dibuka lagi. Oh, baru tahu. Iya. kita bukan ini yang orang interest sama game. Betul. Iya. Betul. Lebih ke ya udah kita nyoba aja lah. Penikmat. Betul, penikmat. Berarti game-game dari Steam apa aja, Bang, yang lu mainin, Bang? Itu dia gue cuman main game-game kayak yang game olahraga gitu sih, cuman kayak FIFA atau Basket. NBA 2K basket. Oh, bola gitu ya. Iya. Kalau GTA gitu ya gitu. GTA itu gue paling sempet main di konsol dulu di PS3 gitu kan. Kalau sekarang PC-nya nggak mendukung, makanya nggak main. Oh, gitu berat ya? Soalnya enggak sih, gue tuh emang juga tipikalnya gue kurang suka sama yang game-game. Gue lebih suka game-game emang olahraga gitu sih. Oh. Kayak game-game adventure gitu, gue kayak bosen gitu, nggak tahu kenapa. Emang bosenan berarti. ya? Iya. Tapi kalau GTA tuh sebenarnya ada misinya nggak sih? Misinya ada GTA, misinya ada, cuman ya gitu gue emang kurang suka aja gitu gue. Ada cheatnya juga. Itu mereka menyelesaikan misi ya kalau GTA itu ya? Ya, misalkan misi kayak storyline gitu lah, jalan cerita. Lu nyelesain jalan cerita gitu sih. Multiplayer kan itu? Mana? GTA kan? ada yang role play gitu ada. Oh, ada. Cuman kalau yang gue dulu pribadi cuman main sendiri aja kayak main salah-salahnya itu kalau di PS ngerusuh. mah gue juga main sih. Iya, Kalau di PS gue ngerusuh juga aja. main. Iya, kalau di PS Berarti juga main. balik lagi kan kalau dulu berarti sering dikucilkan makanya mainnya itu sendiri. Masih sendiri emang. Jadi sebenarnya narasumber kita ini yang tengah nih sebenarnya sad Iya, boy ya. sad Gue boy. introvert kebetulan. Penyendiri banget ya orangnya. Gue nggak biasa nih sebenarnya bertiga gini nggak bisa. Gue sendiri biasa. Gak bisa dia tapi keringetan loh. Tapi keringetan loh. Disuruh. Panas ya, mulai panas deh gue kedinginan loh. Apa keringetan loh. Saking energi buat ininya udah Sosial habis. energi gue habis nih kayak. Nggak apa itu biar. Aduh, dipotong jadi nggak enak kalau gitu. Nggak apa-apa. Apa dipotong sebenarnya nggak enak ya? Bridging dulu. Oh, bridging lu. Iya. Jangan iya dong, Bang. Terus ngapain? Ya lanjut deh. Main emang sekarang? Main. Enggak sekarang maksudnya? Oh sekarang ngapain lu kan podcast kita? Hero favorit apa nih? Kalau sekarang enggak sekarang juga dari dulu gue hero favorit gue itu Grok kalau tahu itu dia Oh, hero berarti tank. win rate-nya paling tinggi dong. Bisa dibilang ya. Tapi dibanding yang lain sih gue juga nggak gitu gede sih sebenarnya win rate gue itu. Win rate hero tertinggi lu. Iya itu Grok kalau nggak salah 900-an match. Oh. 68%. Tinggi. Wow. Tinggi. Tinggi. Di atas 50 itu udah tinggi ya? Iya, Tapi tinggi. enggak sih kayak teman-teman gue tuh kayak ada yang 70% gitu. Dari berapa match?
Mungkin dari 2 match. Enggak. dari ya lumayan berapa ratus juga, cuman karena lu kalau udah mulai tinggi matchnya itu kayak susah gitu naikin win rate-nya. Jadi ya Karena perhitungannya juga kan ya. iya, jadi mentok segitu aja udah nggak bisa, susah dinaikinnya. Gue aja baru main 10 match, win rate gue 30%. 3/10 berarti ya. Iya, cuman menang 3 match tuh guys. Iya, emang begitu. Iya, nggak apa-apa. Iya, emang begitu. Hero apa tuh? Kalau boleh tahu hero apa tuh? Gue hero Jilong. Oh, Siapa apa sih namanya Jilong? Jilong. Bener Jilong kan? yang nusuk gitu. Yang nusuk itu terus yang Diangkat. Yang ultinya lari tuh kalau kebakar. Ulti kebakar itu dia. Tapi kalau lu sendiri, lu main game itu sehari berapa jam, Bang? Lu nyiapin waktu buat main game. Kalau kebetulan gue ini kan ya mahasiswa ya kan. Siap. Ya harus pinter-pinter manage waktu sih. Jadi kalau gue itu paling gue itu main kalau misalnya kayak rapat itu nggak ada, malam itu nggak ada rapat, biasanya tuh gue main start mungkin jam 8 atau jam 9, atau ya jam 10-an. Ntar selesainya mungkin tergantung juga tuh. Ntar bisa jadi selesai jam 12, ntar kadang selesai jam 2, kadang-kadang juga selesai subuh. Kadang nggak tidur ya kan. Optional waktu aja sebenarnya ya. tergantung 11-12 sama penjoki ya. tergantung besok ada kegiatan apa. Kayak ini podcast ya kan, semalam gua nggak main, gua udah siap banget buat podcast Oh, ini. siap. Kelas, cuy, real banget ini. Jadi narasumber kita ini dibayar berapa sebenarnya? Aduh, Jadi semangat banget. ada matematika kan? Oke, jadi buat Bang Fadli ini kalau untuk main itu sebenarnya opsi kondisional ya, kondisional aja kan. kondisional. Kalau misal nggak ada rapat main Ya, gitu nggak kan. ada Nggak ada, tugas. berarti nggak ada kayak waktu yang just bener-bener disiapkan buat latihan tiap harinya itu ada nggak sih? Kalau dari kebetulan kan gue juga tergabung di tim UPN ya kan. Oh iya. Ya, Kelas. jadi sebenarnya kalau buat latihan itu mungkin ya cuman ranked itu kadang kayak minimal lu 3 match gitu kan. Tapi 3 match tuh yang benar-benar serius gitu kan. Atau enggak lu scrim itu kayak sparring lah Yeah, I know. dengan kampus lain. Itu tuh kadang ada seminggu sekali di scrim itu. Seminggu sekali scrim itu sama kampus lain. Itu biasanya 4 match. Oke. Iya. Berarti lu sekarang E-sport, anaknya e-sport banget ya. Masuk tim UPN ya, Bang? Par. Ya, boleh lah. Itu lu pernah ikut lomba ML? Kalau di UPN sendiri gue pernah ikut beberapa lomba, cuman ya gue bisa bilang perkembangan e-sport di kampus ini juga lumayan kenceng gitu loh. Jadi Kenceng banget. iya, ibarat tuh tim-tim di kampus lain tuh juga jago-jago banget. Karena bisa gue bilang gue ngeliat tuh kayak anak-anak atau enggak orang-orang yang tadinya profesional player yang dari tim profesional, karena dia udah nggak main lagi atau dia bisa dibilang nggak digunakan jasanya lagi sama tim itu, akhirnya dia kuliah. Karena kuliah itu akhirnya tim kuliah itu bisa jadi jago gitu loh. Oh, berarti Oh, iya, anak-anak iya. very well ya. Iya, anak farewell tuh. Sebenarnya banyak pro player yang kuliah dan Iya. jasanya digunakan pas lagi jadi mahasiswa itu ya. Iya, gitu. Jadi akhirnya iya, bisa gue bilang kayak kemarin kita Porsimnas Wimaya. Iya. Kebetulan gue juga jadi official dari tim UPN kan. Lawan kita itu salah satu mantan dari tim Geekfam. Geekfam itu adalah tim dari Liga Profesional Mobile Legends. I know. Ibaratnya Liga 1-nya gitulah. Wah, siapa itu? Itu namanya Firza Pahlevi. Oh, tahu tuh. Iya, Tahu tuh. gua. nickname Freeze. Tahu Free, iya, tahu. Nama in-game-nya. Iya, nama in-game-nya Freeze. Wah, Dia ngewakilin Jatim. UPN Jatim. Iya. Wah, berat ya. gatur Iya, ya. Gatur. Kayak gitu berat. berat sebenarnya. Berat. Kalau dari UPN ada nggak pro player yang turun jadi mahasiswa UPN? Oh, ada. Jadi namanya Dilon. Dilon itu dia anak 22. Dia itu mantan dari pemain Kings Esport. Dia itu bermain di MDL Liga 2-nya. Liga 2 dari Mobile Legends itu. Iya, pernah dengar. Iya, dia itu anak Berarti maba ya? ya. Dua-dua. Kalau nggak salah anak Ilpol deh, nggak salah. Oh, ilmu politik. Iya, dia itu nickname-nya Shogun kalau lo tahu. Tahu. Ini udah ditarik ke ini ya? Udah langsung dong. Udah pasti. Oh, udah masuk Pasti. Oh, apa jangan-jangan dia masuk lewat jalur prestasi? Oh, enggak. Apa ada? Murni dia. Tapi ada kan? Wah, gua nggak tahu kalau UPN ya. Kayak kalau jalur prestasi kalau untuk e-sport masih belum. Nggak tahu deh kalau e-sport kayak belum Tapi ada. kalau untuk e-sport yang pro player gitu
Harusnya ada nggak Lebih ke ini Kayak- nggak sih ke kayak YouTuber. Oh iya, gitu. YouTuber Maksudnya ada. YouTuber sih kayak Influencer lebih ke influencer. influencer. Iya. Tapi kan ada minimal subscriber. Iya, sama Oh, iya, followers iya, iya. gitu. Sama followers. Iya benar sih, benar. Tapi lu sering berarti sering ikut lomba gitu Bang? Kalau lomba itu lumayan sering sih pas Kayak mungkin misal lomba-lomba yang diadain siapa atau Ya, siapa ya. gitu. Internal eksternal. terakhir itu gua itu ikut dari IPB. Dari IPB itu Lomba dari PB. ya turnamen dari IPB itu juga lumayan cukup bergengsi soalnya ibaratnya dia disupport sama Kemendikbud langsung. Oh, ya. Ya, itu turnamen e-sport. Kelas sih PP. Iya, di situ gue cuma dapet di 8 besar. Oh. Itu senasional. Udah bagus. Sama kayak lu dong berarti. Itu Lu badminton nasional sampai 8 besar kan? di 4 Oh semifinal ya? Semifinal. Oh semifinal 8 besar 18 besar gue, lupa gitu lah pokoknya. Ya, antara segitu tapi Lu mau tau gak kalahnya sama siapa? Sama tim 1 UP. Oh, lu tim 2 aja berarti? Iya. Oh. Ketemunya begitu ya? Iya, soalnya kebetulan waktu itu gue juara 2 grup. Tim 1 UP ini juara Juara 1 grup. Jadi lain. hilang gitu. Iya, kebetulan ya udah lah. Lu runner up-nya tim Iya. satu UPN juara grup lainnya. Iya, udah lah, nggak Ketemu rezeki di situ. mungkin ya, udah. Iya, berarti emang kurang rezeki ya. Ya, next try silakan Iya, dicoba lagi. aduh, sedih emang. Gue kayaknya coach sebenarnya kayak gini ya. Tapi kalau hambatan-hambatan lu dalam main game ini apa sih Bang? Kalau hambatan sih ya bisa dibilang kayak waktu sih. Soalnya kayak bisa bilang game itu kayak adiktif banget. Lo ngerti gak sih? Soalnya jadi kayak lo mau ngerjain tugas misalnya kan, tapi tanggung lah. Nih berapa match lagi. Lama-lama tuh tugas didiemin aja gitu. mulai jam 7 baru ngerjain 1. Iya, suat. Jadi ntar mepet-mepet deadline baru dikerjain. Tapi nggak tugas. tapi nggak nyampe tugas itu terlantarkan Nah, dan yang penting nggak dapat nilai kan. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Betul. Itu ya teman-teman ya Yang kalau penting progres ya Bay. maksudnya progres di antara kalian berdua nih apa nih? Karena bahasanya beda nih. Lu beda belum nih. progres deh. Yang penting tugas itu ada progresnya gitu. Yang penting dikerjain. Itu yang penting dikerjain. Iya, salah gitu. bener. Iya, nanti salah ngomong sama teman-teman semuanya kan kita yang kena nih, ya kan? Berarti ada progres pengerjaannya. Oke. Jangan nggak Jadi, dikerjain sama sekali. gitu. Betul tuh teman-teman semuanya kalau emang lu punya hobi, Iya. jangan sampai hobi itu mengganggu aktivitas utama kayak kuliah, Betul. kerja atau apa gitu ya kan? Yang penting Betul. tahu sih, tahu Tahu waktu lah, tahu waktu lah. Kewajiban dan tanggung jawab. Tahu mana yang diutamakan, Ya, terus secondnya tahu apa. ada skala prioritasnya. Ya, betul sekali prioritasnya skala prioritas. benar-benar. Tapi kalau sendiri ada ini nggak sih Bang kayak apa ya rasa pengen jadi lebih serius lagi dalam game jadi pro player gitu. Kalau gua ngelihat ya, gue sih kayaknya untuk ke level mungkin kayak MDL tadi MPL atau yang gue bilang, kayaknya gue memutuskan sih kayak gue nggak sampai situ sih. Oke. Soalnya bisa dibilang rata-rata umur yang ibaratnya yang masuk liga-liga itu kayak baru berapa belas tahun, mungkin 16, 17, sedangkan gue udah kayak umur 20 gitu kan, kayak udah kelewatan. Dan terus gue juga kayak ngeliat skill-skillnya itu kayak gue masih jauh lah bisa dibilang skill dengan mereka itu. Kalau gue pun misalnya fokus ke situ, banyak banget kayaknya yang harus gue korbanin. Korbanin, Jadi ya, betul. jadi kayaknya menurut gue kayak gue nggak worth it buat fokus ke arah sana gitu sih. Gue sih saat ini ya udah fokusnya di tim UPN ini aja sih. Karena ngelihat perkembangan e-sport juga kenceng banget. Wah iya kenceng banget. Kalau lu lihat perkembangan growth kayak marketnya atau penontonnya itu kayak bener-bener grafik itu naik banget sih. Iya gokil. Sampai yang kemarin apa sih SEA Games ya? Iya, SEA Games. tuh ada e-sport. Iya, SEA Games sekarang ada e-sport ya. Ada e-sport sekarang. Iya. Itu lah yang gue bikin gue. ASEAN Games juga ada kan? Iya, ASEAN Games kemarin tuh masih eksibisi yang 2018. Ntar kalau nggak salah 2022, 2023 itu mulai di pertandingan lagi. Tidak ada. ASEAN. Iya. Dan yang gue tahu juga gaji pro player tuh Wah, iya, Pak. lumayan ya. Iya, bisa dibilang Apalagi sampai memenangkan satu kompetisi. iya, betul. Kayak bahkan gue denger itu di MPL itu sendiri, lu kalah pun dibayar. Jadi Iya. ya, jadi kalau nggak salah lu dibayar 8.800 apa berapa gitu USD. Kalau lu 2-1 dibayar berapa, kalau lu menang 2-0 dibayar berapa. Jadi semakin lu menangnya 2-0 tuh makin gede bayarannya. Itu per match. Terus ntar di luar itu dibayar bulanannya ada lagi
Bahkan ntar lu ada kayak sponsor atau endorse. Belum lagi lu kalau lu streaming itu biasanya lu ada orang kayak nyawer gitu kayak donasi. Gift lah. Iya, gift. Bahasa jelek banget nyawer ya. Nyawer. Emang kampung sorry. Timur banget. Timur banget. Sorry deh. Aduh. Gitu deh. Berarti untuk saat ini dan kedepannya mungkin lu nggak kayak yang terlalu apa ya, kayak mengejar-ngejar banget jadi pro player yang kayak yang di atas sampai MPL, MBL gitu ya. Cuman emang di satu sisi jadi hiburan dan di satu sisi jadi fokus di internal kampus aja mungkin ya. Pelan-pelan lah, bukan yang kayak getol banget jadi atlet Mobile Legends. Betul. Udah ada yang nyawer. kan saya nggak streaming Pak. Streaming aja makanya. Aduh, nggak ada yang mau lihat Pak. Gue nyawer. Tenang aja gue nyawer. Streaming jual dia. Jual di bar jual. Yang penting kan ada apanya? Matematikanya. Gimana? Tertarik gak Jul? Jangan. Skip. Yang ini skip aja ya, skip. Aduh. Panas ya? Iya. Ada keringetan ya. Panas. Udah kelihatan banget nih. Aduh. Ini kalau nggak ada air apa ya? Aduh. Tapi kalau di tim UPN itu ada berapa orang sih? Itu masih kayak apa? UKM? Masuknya UKM. Ya? UKM e-sport. Jadi udah ada berapa anggota di situ? Jadi di UKM itu kayak bisa dibilang kayak beda sistem gitulah. Jadi UKM itu kayak punya staff sendiri, punya player sendiri. Betul. Ya. Sama. Iya, gitu kan. Jadi kalau staff itu terdiri yang kayak ngurusin kayak medcraft, administrasi segala macamnya lah. Ya, bendahara, sekretaris, gitu-gitu. Terus kayak ada manajernya. Oh iya. Terus juga ada yang namanya player. Player itu ya dia cuman main doang, nggak ngurus kayak administrasinya. Kayak talent nggak sih gitu? Iya nggak sih? Atau beda? Enggak sih, nggak talent. Ya lebih ke playernya sih, udah main aja udah. Kalau talent tuh apa sih? Talent tuh dia lebih kayak ke ini gak sih, kayak misalnya ada foto, artisnya gitu. Iya kayak foto apa endorse gitu. Kadang kita nggak ada gitu, cuman. BA ya? Iya. Talent mirip-mirip BA gitu sih. Iya beda-beda dikit lah. Iya. Ya kayak kalau di contoh e-sport misalnya EVOS itu player-playernya siapa aja tuh? Playernya mungkin kayak ada Clover, terus kayak Tas, Sujin Versik ya. Nah nanti talentnya tuh beda lagi, bisa cewek-cewek gitu kan. Kayak Shannon Wong, terus kayak Una gitu. Iya, cakep tuh. Parah sih. Capek gua. Ini just konten ya. Konten ya. Jangan dibahas lebih lanjut ya. Bahaya. Aduh. Tapi kalau selama ini perlombaan yang lo ikutin yang udah ada yang menang dan hadiahnya paling gede berapa? Waduh, saya sih kebetulan nggak sebesar Abi gitu. Kalau sedikit insecure saya soalnya. Beda dong. Ini kan pertandingannya. Kancangnya beda ya. Beda. Yang resmi sama nggak resmi itu jangan disamain. Iya. Siapa tahu ada lomba-lomba yang nggak resmi juga, lomba-lomba ML Tarkam. Wah, iya juga sih saya. Bener kan? Iya. Tuh ada yang megang juga. Kan ada itu sebenarnya. Ada kan sebenarnya? Iya ada. Kalau gue pribadi sih nggak pernah yang sebesar itu ya. Cuman itu tuh dalam 20.000. Iya 20.000. Gue nggak pernah tuh ngerasain 20.000 di masuk kantong gue tuh nggak pernah gue. Pernah. Tapi mungkin kalau dari tim UPN sendiri ya, kalau dari tim UPN sendiri itu paling tinggi itu dia juara 4 nasional. Tim UPN? Ya, juara 4 nasional yang diadain dari Liga Mahasiswa. Oh. Ya. Itu tahun lalu 2021 ya. Iya 2021. Hostnya siapa sih waktu itu? Hostnya nggak ada Pak, nggak ada hostnya. Kan online Pak. Oh iya. Iya. Online aduh. Jadi cacat sih. Paling tinggi itu sih kalau dari tim UPN. Kalau gue sih paling juara-juara ya receh lah, nggak sebesar Abi. Receh-receh kalau sering mah lumayan. Kalau seminggu sekali ke turnamen 500.000. Tapi kalau seminggu sekali turnamen menurut gue kayak gue sih kayak ngorbanin waktu banget sih soalnya beda lu antar main rank sama main turnamen tuh pasti tensinya beda. Dimana kalau lu main turnamen tuh pasti kayak lebih fokus, info terus jalan terus. Betul. Itu lebih kayak nguras energi, kayak nguras fokus juga kan.
fokus lu lebih kayak 2 kali lipat Iya, lah satu daripada game biasanya. ranked sama satu game turnamen tuh kayak beda banget, bener-bener beda banget. Jadi kayak nggak bisa lu bandingin gitu. Iya. Kalau ranked kan jatuhnya kayak lu bisa ngatur mau berapa lama nih. Iya, lu bebas ya, salah-salah main. Mau kayak mukil segala Iya, macam kan, turnamen ya, lebih bebas. intens ya. Kalau Iya. turnamen nggak bisa kayak gitu. Iya. Emang sekali game yang bener-bener serius itu berapa menit? ML itu kalau sekarang rata-rata mungkin 15 sampai 20. Tapi ada juga yang lebih lama sampai 25, 30 bahkan ada yang 40 pernah tuh Oh di gitu, MPL. 45 kalau nggak salah. Iya, di MPL 45. season 7 tuh final grand final ya, paling game akhir. 45 Iya, kalau nggak 40-an menit gitu sih. Wah itu benar-benar wasting time banget sebenarnya. Iya, Kalau iya. Untuk mahasiswa, apalagi mahasiswa Iya, makanya. kayak gini kan. Kayak energi lu bener-bener kayak bener-bener harus terfokuskan di situ kayak selama itu gitu sih. Oke. Itu emang untuk saat-saat ini kalian berdua dengan hobi dan badminton dan satu ML itu benar-benar kayak yang bukan yang diseriusin banget sebenarnya ya. Bukan. Kayak untuk mengisi Waktu Ya, luang. hobi. mengisi waktu Iya. luang, cuman kadang ada cuannya. Ada. Apalagi Itu tuh bonus lah. Bonus. Itu bonus. bonus ya. Bonusnya bagus banget emang ya. Bonusnya gede ya. Bonusnya 20.000 ya. Iya, makanya. Nggak ada yang nyangka. Boleh lah aku jadi manajer lu gimana? Iya, makanya gue deh. Gue juga gak manajer 20% dah. Lumayan ya, lumayan. Lumayan. 4 juta sendiri udah. Makanya udah dapat juta sendiri itu 20.000 tuh gue. Cuman ngurus administrasi. Dan tarin. Udah mana mainnya single berarti bener-bener 20 juta bener-bener fix lu sendiri ya. Wah, Gue main bebas sih, single iya, double iya. tapi yang di 20.000 itu single kan. Single. Dan itu 20.000 bener-bener buat lu sendiri. Sendiri. Bersih ya, Itu makanya itu bersih loh. bersih. Bersih itu. Dan kotornya itu berapa, Cuk? Lebih dari itu, Iya, pastilah. 2 kali lipat pasti lebih itu. lebih. Karena yang naruh aja bukan mereka. Maksudnya mereka yang naruh pasti yang naruh dapat lebih gede daripada playernya. Pasti. Harusnya Iya segitu sih, ya. iya. Harusnya Harusnya segitu sih, kan. iya. Pasti. 50 lebih kayaknya. Gue kayak sekitar dapat berapa persen? 10%, 15% lah. Waduh, coba tim tolong dihitung ya. Kalau Kalau 20 juta, 20.000 tuh cuma 200 juta dong. Iya makanya. Iya. Wah, Parah. Kacau juga. Bos-bosnya parah. Iya. Duitnya kenceng. itu bos mana ya? Ih, gabut emang susah. Tim boleh tolong dicari bos-bos ini. Abis ini dihubungin, gue mau main ya abis ini nih. Itu bener-bener bos-bos yang gabut, bingung ngabisin duitnya gimana, begitu. Capek ya. Nyerah deh. Iya, abis ini gue jadi badminton aja lah. Iya, dibilang. Gue gak mau jadi MC lagi ya. Cari kursus aja udah lah. Badminton aja. Gue badminton aja lah dari sini lah. Iya, enggak usah lah ML-nya. Jelas gak usah podcast. Iya. Aduh. Itu butuh peregangan sebenarnya ini ya kan. Aduh. Main lah Jul, kapan-kapan Jul. Apa? Main. Sama gue. Naruh berapa? Serem banget. Mau berapa? Aduh. Panggil bos-bosnya dulu dah, Enaru jangan gua. Biar gua gak rugi kalau kalah. Aduh. Kan ada bos kita di sini. Iya. Nah, Lu naruh gak? Gue joki. Enggak, gue nonton aja, gue nonton. Hiburan aja gue. Gak ada duitnya, Pak. Ya makanya lu joki, Bang. Hah? Joki. Ya, Joki Pak. ML. Gak ada waktunya, Pak. Iya. Tapi lu pernah gak sih ngayal gitu joki dapat duit banyak? Enggak sih. Soalnya gue gak pengen juga. Gak pengen juga soalnya. Pernah gak sih lu mimpi gitu kan? Iya. Lu lagi tidur mimpi jadi pro player ML. Itu Atau enggak lu kayak ngehalu gitu sebelum tidur? oh, halu pernah, Pak? Kalau lu sering ya? Kalau anak sekarang namanya fake skenario. Fake skenario. Buat kayak Iya. ini. Iya. Ngebuat Ya, kalau- ngawang-ngawang sendiri. Kalau halu-halu sendiri mah pernah ya kan jadi profesional player mah. Oke. Enak gitu. Diteriakin cewek-cewek gitu. Fadli. Gitu. Gimana nih? Nama akunnya apa? Hah? Nama akun biasanya nama nickname yang disebutin ya kan? Iya. Apa nama nickname lu apa? Nickname gue Rex Jack lah. Oh, berarti lu kayak player PB pada zamannya Next Jack. Iya, gue terinspirasi Oh, dari situ. terinspirasi Iya, dari situ. terinspirasi dari situ gue. Oke. Itu sniper parah sih. Iya, Gila, sniper god ya. Iya. Iya. Sekarang main Valo dia. Iya, sekarang Main Valo, main sniper juga. Iya, main sniper juga. Emang nggak bisa Udah lepas. jiwa tuh, raganya udah jiwa tuh. sniper Ini emang. kalau dibelek darahnya sniper. Oh, keluarnya bukan darah. Bukan. Keluarnya AWM.
Kalau di Valorant bukan AWM. Apa ya kalau Operator. Operator. Gue nggak tahu kalau Valorant tuh. Gua Lu nggak main tahu. Valorant, Bang? Gue nggak kurang ngikutin, cuman nonton ini ya sekilas doang. Turnya. Paling yang temen gue lagi nonton, tapi gue joinan aja, nggak yang gue ngikutin banget enggak. Tapi kalau game-game dulu kayak PB, Losaga. Kalau macem PB Losaga gitu juga kayak gue cuma nyobain gitu doang sih. Just nyobain main Iya, doang. Gua nggak masih pernah main yang tuh. gue seriusin. Point blank gue masih main PB. PB gue masih main sampai sekarang. Tadi pagi pun gue main PB itu ya. PB. Enggak, kalau PB gue gak main. Gue masih main PB. Valorant gue main. Nggak. Kalau- Valorant. Lu kalau jago di PB belum tentu jago di Valorant. Iya kan pasti beda lah. Serius. Pasti beda. Semua beda. Nah, tapi kata temen gue yang emang dia dulu jago main point blank, dia pas lagi pindah ke Valorant itu dia kaget, Bos. Beda karena kan Iyalah. tombol pencetannya segala macam, Iya. terus grafiknya pun juga beda. Lebih susah Pak katanya, Iya. Pak. Emang lebih susah. Valorant tuh kayak lebih atraktif gak sih? Iya. Kalau PB kan kayak cuman ya udah begitu aja mainnya gitu. Kalau PB tuh Pak enggak ada skill ya kan? Nggak ada. Main nembak doang kan? Udah. Nembak doang. Makanya. Skillnya alami, Iya. kitanya dari Iya. kitanya. Itu dia. Kalau main Valorant Pak, aduh. Gokil, Cok. Oke kalau lu bisa main Valorant ya main PB ya. Cuman rada kagok sih, tapi emang pasti Iya, jago bisa main PB. Iya sih, bener. Oke. Udah berapa nih sih? 1 jam. Oh shit, lama juga. Sama juga ya. Capek ya sebenarnya. Ada pusing ya. Aduh. Pusing MC kita pusing, Pai. Iya. MC kita Mau pusing. gimana nih? Mau gimana? Ada berapa pertanyaan sih? Gimana MC? Langsung penutup aja lah ya. Ya udah ya. Boleh. Bebas. Oke, mungkin gue mau nanya ke lu nih Bang Abi. Tips dan pesan nih buat teman-teman yang kayak lagi mau nyari kesibukan, tapi konteksnya olahraga dan ini kan e-sport, yang ini sport, yang ini sport. Mungkin dari Bang Abi dulu nih, bisa nyaranin gimana nggak sih Bang dari teman-teman yang lagi mau nyari kesibukan ini? Buat lu yang gak punya kesibukan dan jangan terlalu bisa olahraga, badminton tuh paling bagus. Cuman modal mukul, lu bisa main. Bener gak? Lu bisa nyari keringet hanya cuman mau mukul. Bener sih. Iya sih. Lu bener nggak perlu sih. harus kayak bola yang lu harus bisa banget nih. Basket lu yang bisa nguasain skillnya segala macam. Tapi kan badminton juga kalau mau jadi jago kan harus movement kaki. Enggak juga, kalau cuma sekedar nyari olahraga Oh iya. bisa. Oh, iya. Lu main pukul-pukul gitu Cuman bisa. sekedar Iya. nyari keringat lah Iya, ibaratnya. sekedar nyari keringet pun bisa. Lu mau main di mana pun bisa. Ya, kalau nyari keringet mah podcastan aja nyari keringet. Tapi kan kalau podcastan gini kan kita nyari keringetnya juga ya keringet gerah. Oh gitu ya. Kan? Bukan keringet sehat ya. Bukan keringet Bukan keringet sehat. sehat. Bukan yang kita mengeluarkan kalori gitu. Iya betul nih. Aduh. Nah, terus Bang kalau yang tips-tips latihan gitu Bang. Kalau buat pemula sih lebih ke ininya dulu ya, apa cara megangnya. Cara megang raket ya. Cara megang raket itu kayak gimana. Nah, itu gue sekarang masih bingung sih. Cara mukulnya itu kayak gimana. Itu dulu kalau buat pemula. Kalau untuk langkah segala macam tuh masih bisa. Ya nantilah. Ini kalau misalkan lu langkah bisa tapi lu pegangan nggak bisa, itu lu pasti bakal susah buat main. Oke. Karena itu pengaruh. Kalau dari pegangan lu udah salah, langkah lu juga pasti bakal salah. Karena langkah lu juga mempengaruhi gimana cara lu ngambil bolanya itu. Oh, Kalau langkah lu berantakan, lu pasti ngambil bolanya asal-asalan gitu. Iya. Berarti untuk pemula-pemula nih yang emang lagi mau fokus di badminton ya. Berarti latihannya tuh latihan cara megang. Iya, kalau emang masih belum terlalu paham cara megang, di ini dulu latihan cara megangnya itu gimana. Cara mukul yang benar itu kayak gimana biar nggak terlalu menguras tenaga gitu. Iya. Habis itu baru mungkin latihan movementnya. Iya, Kaki, gitu. Terus terus- fisiknya Betul. gitu. Nah itu teman-teman masukan dari Bang Abi selaku yang emang hobinya di bidang badminton nih. Saya kan lumayan kan lombain juga kalau ikut tarkam kan. Siapa Jadi- tahu ada tarkam yang Iya. Dibahas mulu ya ini, mohon maaf. Ya kan siapa tahu mungkin teman-teman di badminton udah expert banget nih. Nah nyari-nyari tarkaman aja gitu kan 20.000 lumayan loh teman-teman semuanya. Nah kalau dari Bang Fadli sendiri gimana Bang? Kalau buat tips ya, Hmm. sebenarnya kan e-sport itu kan kayak lebih
kayak game gitu kan. Soalnya ya jadi berarti kayak kalau lu misalnya mau nyari kesibukan apa fun gitu ya, game kan salah satu ibaratnya opsinya gitu kan. Iya. Jadi di mana kalau lu e-sport itu sendiri, lu main game tapi ada kompetitifnya gitu. Jadi menurut gue sih asik aja gitu, lu main game tapi lu ada lombanya, ada kompetitifnya, jadi funnya dapet, tapi seriusnya juga dapet gitu sih kalau e-sport sendiri. Tapi jangan sampai kegiatan-kegiatan itu melalaikan ya. Betul. Ya. Asal sekedar hobi aja, ya kan. Mhm. Jangan dijadikan tujuan utama. Iya betul. Nah kalau di in gamenya sendiri, cara biar lu jago tuh gimana sih bang? Ini kan sebenarnya buat gue sendiri ya. Sebenarnya buat gue sendiri nih sebagai pemula di Mobile Legend, gue pengen tahu nih yang harus dipelajarin itu apa dulu sih? Sebenarnya kalau di in game itu kalau misalnya main ML lu sebenarnya banyakin main aja, ntar lu juga bakal ngerti sendiri sih. Atau enggak ya paling enggak lu ngerti lah itu yang namanya map awareness, yang dimana Itu apa? lu ngebayangin musuh lu tuh di mana, ngerti gak sih lu? Jadi akhirnya lu menentukan decision lu nggak lewat situ deh, ngerti gak sih lu? Kayak PUBG kayak Iya. PUBG. Ah, Kalau iya. di PUBG kan ada kayak mikir kayak mungkin dia di sini, mungkin Iya. gue harus lewat sini. Ya, jadi lu nggak ngelewat jalan yang asal. Ya, saya tempat-tempat yang biasanya itu ada. Iya. Misalnya oke. tempat-tempat musuh ngumpet gitu, atau enggak yang dasar-dasar kayak lu belajar item, terus Item itu tuh yang di kanan atas. iya itu milik item itu kan kayak dasar juga kan. Nah, itu tuh sebenarnya gue masih belum tahu tuh. Nah itu belajar Itu itu banyak juga sih. banget. Iya. Banyak Tapi banget, pelan-pelan lu kalau banyak main, lu banyak mainin hero, lu banyak lawan hero, lu bakal ngerti sendiri sih kalau kata gua. Oh. Ya, jadi sebenarnya intinya banyakin kayak pengalaman jam terbang aja Jam sih. terbang sebenarnya. Atau enggak kalau lu mau simple ya lu nonton aja tuh kayak professional player. Sekarang tuh kayak lumayan banyak yang pro player itu kayak bagi-bagi ilmu gitu sih. Jadi kayak lu kayak mau gampang kayak lu nggak mau praktekin gitu, lu nonton teori dulu, ya lu kayak nontonin pro player. Kadang nontonin streaming juga, Ya, streaming. nontonin turni Ya, juga. turnamen, ya. Sekarang banyak kok yang Itu bagi-bagi ilmu bisa ngelihat bagaimana caranya pro player Ya. main ya istilahnya ya. Gue pribadi juga sampai sekarang juga masih suka nontonin soalnya bisa dibilang kayak decision atau pemikiran para profesional player tuh kayak beda-beda sih. Atau enggak kayak lebih wise gitu, lebih bijak gitu sih pemilihan. Iya, kadang dari turni-turni tersebut juga kayak membawa apa ya, kayak efek in game baru gitu ya, Iya, kayak iya. apa sih meta Iya, iya, gitu meta kan. baru. Iya, iya, pasti, Itu pasti. kan pasti muncul dari yang pro player, dari pro player dulu kan. Iya, pasti. Betul. Tapi biasanya pro player tuh apa ya, terinspirasi dari bocah-bocah TikTok. Iya, kadang tuh TikTok tuh kayak ada TikTok tuh gameplay ini apa. iya, ada. Kadang ada tuh dulu sempat ada kayak meta backdoor tuh kayak lu nge-push tanpa minion tuh sempat tuh dari TikTok ya kan. Akhirnya dipraktekin Iya, yang di pakai Loi gitu Iya, kan. dari Liga Loi dari Sun, MPL ya. Iya kan? Akhirnya dipraktekin tuh. Oh, baru tahu gue, baru Iya. tahu. Kalau hero tersusah menurut lu, Bang? Tersusah menurut gua Fanny. Fanny yang itu hero assassin yang main kabel. yang main kabel itu. Ya, itu soalnya ya ibaratnya lu harus tahu letak dinding gitu, kayak lu nyampe kabelnya gimana, terus kalau lu naruh kabel ke sini nyampenya gimana. Iya. Dan itu kan juga nggak tentang lu nyerang ke musuh, tapi gimana juga tentang lu kabur dari musuh. Iya. Jadi kayak susah sih. Soalnya yang Susah biasanya banget sih. main lu pakai analog, lu mainnya ini pakai skill gitu, pakai kabel gitu. Jadi ya susah, harus dipelajari. Yang biasa jalan nih terbang. Iya. Iya. Iya, Ada yang iya. berenang nggak sih? Berenang. Enggak ada ya, itu bercanda doang, Ada. bercanda doang. Kan dia berenang. Bercanda doang. Lebih ke skillnya nggak sih? Iya, lebih skill ya air mungkin. Skillnya Apa air. tuh? Ada namanya skill Kadita. Kadita. Oh, Terinspirasi dari gue pemain newbie Nyerang sebenarnya. lor kidul. iya nyeri kudil. Serius? Iya, terinspirasi dari situ. Terus misalnya sih dari situ. Serem ya? Iya. Serem ya sebenarnya ya? Ada serem sih. Aduh, tapi kalau untuk hero-hero pemula yang gampang banget, siapa tahu temen-temen. Nana. Tergantung role sih, tergantung role. Lu Emang banyak role-nya itu ada apa aja sih? role itu kalau sekarang itu ada 5 ya kan, ada roamer, biasanya itu diisi tank atau nge-support, atau terus kedua itu ada mid lane, biasanya diisi mage atau mage, terus ada XP lane biasanya diisi fighter, terus ada god lane itu diisi biasanya marksman sama jungler. Itu banyak tuh, kadang bisa diisi tank, kadang bisa diisi assassin, kadang bisa diisi yang lain. Coba dari satu role satu aja lah. Kalau gue sih nggak gitu expert sih sebenarnya. Yang hero-hero yang paling gampang aja yang bisa direkomendasiin sama teman-teman yang baru main ML nih. Kalau dari XP mungkin ya. XP
itu gampang tuh lu main Ruby gitu sih. Ruby itu kan kayak lu punya Cuman memanfaatkan skill. Iya Ruby terus kayak Esme juga ya kan. Itu enak sih soalnya mainnya kayak nggak ribet gitu lah. Yuzhong juga nggak terlalu ribet. Kayak Ruby itu kan lu kayak punya CC banyak gitu kan. Habis itu kayak kalau roamer itu ya tentu hero favorit gua Grok. Oh iya 900 match. Iya. Hero low mekanik. Iya benar. 900 match 63%. Atau enggak ada lagi yang lebih jalan-jalan lagi, lu main Hilos gitu kan. Lu buka cuman skill 2, lu jalan-jalan aja udah. Enggak usah ribet. Cuman skill 1 nge-stun deh gitu-gitu doang. Kalau misalnya marksman itu sekarang tuh lagi OP mungkin kayak One terus kayak Kalau one agak susah sih karena Iya, mungkin agak penempatnya. susah ya. Itu emang yang lagi OP doang. ya, oh gampang tuh Leslie, Pak. Clean sih. Clean, lebih oh ya gampang. clean juga boleh gampang. Oh iya, clean. Itu gue pakai tuh sekarang. Ya, Enak kan? Ini dah. Enak kan? Iya, karena hero gue cuma baru 5. Hero gue baru 5, Pak. Hero awal ya. Iya. Layla, Mia, Balmon, Jilong. Kemarin awalnya 3. Gue main 3 hero gak bisa main ranked, Pak. Gue beli dulu. Jadi 5 kan jadinya sekarang ya kan? Bener kan? Iya, bener. Bener kan? Bener. Iya, Bukannya dapat hero ya dari yang praktis itu tuh. Cuma 3. Oh 3. Belum jalin praktis lagi ya. Iya. Udah, Cok. Cuma 3 Udah semua dapetnya. ya? Iya. Gue mau main ranked gak bisa tuh gara-gara belum 5 hero. Akhirnya gue beli 2 tuh. Emang Buat main ya Allah. ranked. Iya kan? Naik dari warrior ya. Bener. Sekarang masih Ariar ya. Iya. Aduh. Oke, mungkin itu aja Abi, Bang Fadli, thank you banget nih udah Siap. Thank you juga. berkenan hadir juga, ya kan. ya. Yoi. Nanti kalau masalah matematika di belakang. Siap. Sekarang ngobrol lebih lanjut. Itu ada seksi yang berbeda ya. Tunggu kamera mati. Iya. Tunggu kamera mati. Kita apa nih? Tunggu kamera mati mau ngapain? Ngobrol lagi. Oh, ngobrol lagi, beda, ngobrol kan lagi. beda. Kan masih penasaran kan sama 20.000. Dibahas lagi. Aduh. Iya. Ya 20.000 bisa lah. 0,1% juga nggak apa-apa, ya kan? Siapa tahu kan? Buat menghidupi motor gua ada bensin. Gak ada yang tahu kan? Siapa tahu berbaik hati ya Bang Fadli ya. Iya. Sharing-sharing lah. Tahu. Bilang nomor. Ya lanjut. Oke, mungkin teman-teman mungkin itu aja ya yang bisa kita ulik dari mereka berdua nih. Ya kan, siapa tahu nanti kalau ada kesempatan di lain hal kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Abi, Bang Fadli, ya kan. Thank you banget nih Bang. Wah, gokil lah, semua gokil. Lu jangan duduk, gue harus duduk. Gak enak. Oke, mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.